Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan ke-9 kemarin. Kalau di pertemuan ke-9 kemarin kita membahas tentang LCMS. Kalau sekarang kita bahas tentang LMS ya. Apa itu LMS? LMS itu kepanjangan dari Learning Management System, ya. Adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Jadi kalau kemarin LCMS itu lebih kepada pembuatan kontennya, kalau LMS ini lebih kepada pengaplikasian dari konten-konten tersebut, gitu ya. Sistem ini bisa membantu para guru untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi para siswa, menampilkan rasib nilai, dan mengelola tampilan e-learning. Artinya LMS ini memang lebih menyeluruh gitu ya, dari mulai proses awal, pembuatan silabus, dan lain sebagainya, sampai kepada proses akhir evaluasi atau penilaian ya. Karena berbasis aplikasi digital, selain memudahkan para guru dalam merencanakan proses belajar online, LMS juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Nah, itulah kelebihan dari pembelajaran digital ya. Pembelajaran online bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lewat LMS, Bapak dan Ibu guru nanti lebih mudah ya dalam membuat konten pembelajaran online, mulai dari perencanaan, pelaporan hingga dokumentasinya ya. Dan melalui LMS ini juga dapat memanfaatkan konten-konten dalam bentuk digital seperti artikel, e-book, animasi, suara, dan video yang menarik. Artinya kontennya sudah ada ya, tinggal kita bagaimana cara untuk mengolah atau menampilkan konten-konten tersebut untuk digunakan dalam proses pembelajaran ya. Dengan cara ini proses pembelajaran akan lebih menyenangkan ya. Beberapa contoh LMS yang berlisensi antara lain ada Moodle, Chaos, Tutor, Dokebo, Clarolin, Camilo, dan Olat ya. Ini LMS produk luar pada umumnya. Dan biasanya kalau berlisensi itu harus berbayar gitu ya. Selanjutnya, nah ini kita sekarang akan membedakan apa beda LMS dengan LCMS yang kemarin kita bahas ya. Jadi LMS ini merupakan media interaksi antar sekolah, guru dan staf serta siswa dan orang tua siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi lebih kepada pengaplikasian pembelajaran ya. Kalau LMS. Sedangkan LCMS adalah media yang digunakan oleh penulis atau pembuat konten maupun perusahaan penerbit konten untuk mengelola konten-konten pembelajaran. Mengelola konten pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa. Jadi, konten pembelajaran ini tidak hanya dibuat oleh penyedia konten atau penerbit konten, ya, tapi juga bisa dibuat oleh para guru dan siswa, ya. Jadi ada persamaan, ada sedikit perbedaan dari LMS dan LCMS ini ya. Nah, pada LCMS, siswa dapat menulis, menerbitkan, dan mengirim konten untuk selanjutnya dievaluasi oleh guru. Jadi sebagai media pembelajaran pun LCMS ini bisa gitu ya. Jadi tidak hanya menerima konten saja, tapi juga bisa mengolah bahkan menghasilkan konten gitu ya LCMS ini ya. Oke. Nah, ada beberapa manfaat dari LMS di sekolah ya, di antaranya yang pertama melatih siswa lebih mandiri dalam belajar. Siswa tidak hanya mendapat materi pembelajaran dari guru saja,
tapi dapat mengambil dari sumber yang lain ya di internet yang berdampak pada wawasan pengetahuan siswa. Selanjutnya yang kedua, memudahkan pengelolaan data karena semua program akademik terdokumentasi secara digital. Maka pencarian, pengumpulan, distribusi, hingga pelaporannya lebih cepat dan mudah ya. Selain itu meminimalkan risiko kehilangan data. Nah, itu ya kelebihan dari penggunaan aplikasi itu seperti itu ya. Lebih mudah, lebih cepat, ya pembiayaannya lebih rendah gitu ya. Dan risiko kehilangan data akan sedikit bisa diminimalisir. Yang ketiga, membantu memantau perkembangan siswa. Ya, sistem LMS memungkinkan ada pelaporan hasil pembelajaran sehingga guru dimudahkan dalam proses pelaporannya dan pelaksanaan bimbingan kepada siswa serta orang tua dapat melihat perkembangan putra-putrinya dengan cepat dan mudah ya. Itu kalau menggunakan aplikasi-aplikasi LMS ya. Yang selanjutnya yang keempat, aman dan efisien ya. Tidak perlu khawatir adanya kebocoran informasi karena dilengkapi dengan keamanan seperti anti malware, ada juga yang menggunakan password gitu ya. Serta efisien dalam penggunaan dana dan waktu. Karena dengan LMS, sekolah dapat mengelola pembelajaran sendiri dan dapat didistribusikan secara tepat waktu sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun ya. Namun demikian, penerapan LMS juga mempunyai kekurangan. Nah, ini kekurangannya dalam hal teknis, misalkan baik pihak sekolah, guru maupun siswa wajib memiliki perangkat pendukung seperti komputer atau laptop atau smartphone, serta jaringan internet atau kuota data, gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah terbesar di kita, ya, fasilitas pendukung untuk pelaksanaan pembelajaran digital, terutama menggunakan aplikasi-aplikasi LMS atau SMS yang kemarin, ya. Karena kalau tanpa perangkat pendukung ini, ya tidak akan berjalan ya proses pembelajaran digital ini khususnya untuk aplikasi-aplikasi dari LCMS maupun LMS ini ya. Nah, sedangkan LCMS mempunyai manfaat yang pertama, siswa dapat menulis atau membuat objek pembelajaran sesuai dengan pemahamannya, ya. Karena konsepnya LCMS ini pembuatan lebih kepada pembuatan konten, ya dari hasil belajar siswa, ya. Jadi siswa diajak untuk berpikir kreatif gitu ya dengan LCMS ini dengan pembuatan konten pembelajaran. Kemudian menerbitkan buah pemikirannya tadi, ya bisa dalam sebuah dokumen, ya bisa berupa gambar, PDF, MS Word, MS PowerPoint, dan lain-lain. Ya. Mengirimkan konten yang telah dibuat siswa kepada pihak terkait, bisa sesama siswa maupun kepada gurunya. Ya. Lalu guru dapat menganalisa tingkat keberhasilan siswa dalam penerimaan materi. Ya, itu salah satu manfaat dari penggunaan LCMS. Ya. Selanjutnya contoh software untuk LCMS ya yang tadi yang kemarin ya sudah disampaikan. Nah, di antaranya ada Clarolin, Education, lalu kemarin ada Pesona Edukles, hasil buah karya anak negeri sendiri ya. Itu bisa dicoba ya. Sedangkan contoh LMS ya di antaranya ada Moodle, Ilyas, Dokeos, Tutor, serta tidak ketinggalan LMS buatan anak negeri sendiri ya yang berbahasa Indonesia yaitu Smart School. Ya, jadi diketik saja di Google nanti bisa dicari Smart School. Nah, itu salah satu contoh dari LMS. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silahkan seperti biasa ketik nama lengkap Anda di kolom komentar ya untuk absensi pertemuan ke-10 ini ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.